warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat MUI semua, selamat datang di New Podcast. Di sini kami akan membawakan tema mengenai gaya hidup Islami di zaman jahiliyah modern. Nah, saya Riri Hoeriatul Basyariah sebagai host, dan di sini saya sudah bersama kedua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Bapak Dr. Yusef Solihuddin MAG sebagai Sekretaris MUI Kabupaten Purwakarta dan sebagai penyuluh agama Kemendag Purwakarta. Dan narasumber kedua yaitu ada Teh Rodia sebagai mahasiswa KPI semester 7 di STI Dr. Kahiyat Mutakin Purwakarta. Nah, sahabat MUI, sebagai seorang muslim muda yang hidup di dunia yang serba cepat saat ini, mungkin sulit untuk menghadapi tantangan kehidupan modern yang sesuai dengan syariat. Dari tekanan media sosial hingga pilihan karir, mudah untuk merasakan tidak yakin tentang apa yang halal dan apa yang tidak, atau baik dan buruk. Namun, jangan khawatir teman-teman. Di sini, dalam podcast ini kita akan menyelami tren, kiat, dan wawasan terbaru tentang cara menjalani kehidupan yang seimbang dan memuaskan sebagai seorang muslim di masyarakat saat ini. Nah, yang pertama kita akan tanya-tanya nih, akan bincang-bincang bersama Bapak Dr. Yusef. Yang pertama, pertanyaannya Pak nih ya, bagaimana sih konsep jahiliyah itu? Ya, yang pertama kita harus paham konsep semantik jahiliyah. Jahiliyah itu tentu kita pahami, ada yang memahami sebagai waktu. Artinya kondisi sebelum Kanjeng Nabi banyak penyimpangan, lalu datang Islam, maka jahiliyah terkubur. Sehingga ada orang yang paham sekarang itu nggak ada jahiliyah gitu, karena jahiliyah sudah terkubur dan dilahirkan dengan Islam. Kedua, ada yang memahami pendekatan substansi semantik. Nah, ini yang harus digelorakan ya, bahwa istilah jahiliyah itu memang lawan katanya adalah al-ilmu. Al-jahiliyah itu diambil kata jahilah yang artinya bodoh, lalu lawan katanya adalah ilmu, artinya pintar, cerdas. Maka orang jahiliyah itu tidak menggunakan akalnya untuk menerima hal yang baik menurut agama dan kehidupan dunia. Sehingga pemahaman yang kedua ini, jahiliyah itu bukan berarti sudah tidak ada, tapi jahiliyah akan senantiasa muncul sampai hatta yaumul qiyamah. Maka yang kedua ini lebih cenderung pada sifat watak karakter jahiliyah. Nah, tentu ada 3 konteks ya memahami makna itu. Ada yang pertama adalah kerusakan epistemologis dalam cara berpikir. Jadi cara berpikir orang-orang munafikun yang disebut dalam Al-Quran dalam konteks jahiliyah itu juga disebut jahiliyah. Kalau cara berpikirnya sudah tidak lagi berdasarkan Al-Quran dan panduan wahyu, itu sudah masuk pada jahiliyah. Yang kedua, ada yang terkait dengan sifat watak karakter. Artinya dulu ada persoalan-persoalan penyimpangan seksual, penyimpangan ekonomi, penyimpangan politik, penyimpangan sosial budaya, penyimpangan dari akhlak, itu disebut jahiliyah, dan itu akan terus senantiasa ada. Yang ketiga, ada pendekatan konteks hukum. Jadi bahwa yang dimaksud konteks hukum itu adalah kehidupan yang tidak bersumber kepada hukum-hukum ilahi yang dipandu dari Allah dan Rasul-Nya. Sekarang juga banyak seperti itu. Nah, itu konsepsinya. Nah, jadi bahwa istilah jahiliyah itu adalah lebih cenderung pada sifat watak karakter yang ada di zaman lalu dan akan terus berlangsung dalam setiap saat sampai dunia ini berakhir. Nah, jadi nanti mungkin akan dikaitkan dengan konteks seperti apa. Yang jelas kata kuncinya adalah akalnya tertutup, menerima ilahi, menerima tuntutan Allah dan Rasul, sehingga banyak penyimpangan akidah, penyimpangan ibadah, penyimpangan akhlak, penyimpangan muamalah yang begitu luas. Itu konsepsinya. Jadi bukan setelah ini tidak ada jahiliyah, tapi justru sekarang ini adalah kalau karakter itu ada, berarti jahiliyah abad 20 atau jahiliyah digital, jahiliyah milenial istilahnya banyak, sehingga ada karangan jahiliyah modern. Nah, lalu Pak, apakah ada ciri-ciri jahiliyah itu seperti apa?
Ya, kata kuncinya adalah orang-orang yang tidak amaliyahnya, pola berpikirnya, perilakunya yang tidak sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasulnya, maka itu jahiliyah. Apapun jenisnya atau di berbagai aspeknya. Gitu. Aspek tadi ya, konteks dia ya, bahwa jahiliyah dalam konteks yaitu merupakan kerusakan cara berpikir epistemologinya. Yang kedua adalah sifat watak menyimpang. Yang ketiga, hukum yang tidak memakai prinsip-prinsip syariah. Itu jahiliyah. Jadi sekarang bisa level luasnya itu bisa ke berbagai aspek. Tapi ciri utamanya itu. Ada orang-orang yang tidak mau diatur hidupnya dengan tuntutan ilahi dan kanjeng Nabi, itulah jahiliyah. Itu ciri utamanya. Nah, di zaman sekarang nih, bagaimana sih konteksnya, konteks jahiliyah di zaman sekarang itu? Ya, nah ada teori filsafat yang dikenal dengan teori daur kultural sejarah. Apa artinya? Manusia itu kan dari zaman Rasul, zaman Nabi-Nabi sebelum Rasul itu punya dua fakultas hati dan fakultas akal gitu ya. Nah tentu sederhana, setiap akal, setiap hati itu nanti ada penyakitnya. Utamanya adalah aro'aita manintakhoda ilahu hawa. Mereka yang menghambakan nafsu sebagai Tuhan-Tuhannya. Jadi sekarang ini kelihatannya banyak menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan-Tuhannya. Mengikuti nafsu. Itu menjadi poin utama. Nah tentu wujud mengikuti nafsu itu banyak kan. Orang karena syahwat dijadikan Tuhan sehingga muncul aneka penyakit penyimpangan seksual. Orang menyembah nafsu jabatan sehingga orang merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, dengan sikut kanan, sikut kiri, sogok sana, sogok sini gitu ya. Itu adalah karakter jahiliyah banget gitu. Nah yang ketiga adalah di mana karakter jahiliyah itu dalam pola berpikir. Ya, pola berpikir itu misalnya sekulerisme, di mana Islamofobia yang sekarang terjadi, larangan jilbab di sektor-sektor itu jahiliyah banget itu. Artinya mereka yang fobi terhadap syariah-syariah yang muncul dalam konteks kehidupan sosial. Nah, jadi dalam konteks ini kita melihat begitu banyak praktek-praktek jahiliyah dalam konteks style, dalam konteks hukum, dalam konteks sosial, budaya, pendidikan, itu sudah menggurita sekali pola berpikir jahiliyah. Untuk yang terakhir nih Pak, solusinya bagaimana sih agar kita terhindar dari itu? Ya, yang pertama kalau tadi bahwa definisi jahiliyah itu adalah orang-orang yang akalnya, hatinya tidak menerima perintah Allah dan Rasulnya, maka itu adalah karakter jahiliyah yang utama. Nah tentu yang paling kunci adalah menerima akal kita, hati kita terhadap segala perintah Allah dan Rasulnya, yang yakin seyakin-yakinnya seluruh perintah-perintah Allah dan kanjeng Nabi itu baik. Kebaikannya itu pasti untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk untuk kehidupan sosial kita. Apapun yang diatur, didesain oleh Allah dan Nabi itu pasti bingit memberikan implikasi kebaikan di dunia wal akhirat. Itu kata kuncinya. Minimal kita mencoba melakukan apa yang dikenal dengan shifting paradigm, pergeseran paradigma hidup, yang biasanya menghamba pada jabatan, menyembah jabatan, maka tempatkan sesuai dengan aturan kehidupannya. Menyembah syahwat, aturan ke pernikahan. Semua sudah ada rel-relnya dalam kehidupan agama kita. Mungkin sekian dari narasumber pertama ya Pak, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan bertanya ke narasumber yang kedua. Kaitkan ya sama generasi Z ya. Ya, kita kaitkan dengan generasi kita nih, generasi kaum Gen Z ya, Gen Z. Menurut Teh Rodiah nih, bagaimana sih pandangan mengenai etika anak muda nih di media sosial?
tentang etika anak muda di media sosial ya. Mungkin seiring berjalannya waktu, zaman juga mengikuti perubahan teknologi yang semakin diramaikan dengan berbagai media sosial. Nah, bahkan kebanyakan interaksi anak muda zaman sekarang itu di media sosial, kayak mereka menghasilkan uang, mereka selalu menggunakan media sosial. Jadi mereka bisa menggenggam dunia bisa menguasai dunia dalam satu genggaman. Nah, itu dalam HP, handphone itu. Nah, dalam handphone tersebut terdapat beberapa media sosial. Nah, mungkin banyak sekali anak muda zaman sekarang yang emang udah jarang ya, kayak anak muda zaman sekarang yang tidak memiliki akun media sosial. Bahkan mereka memiliki 3 akun media sosial, dari mulai Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, dan sebagainya. Nah, apa pandangan saya terhadap etika anak zaman sekarang gitu? Ya mungkin kalau tanpa dibarengi dengan ilmu, baik itu ilmu adab, ilmu akhlak, bahkan perlu kita ketahui bahwasannya ketika kita memiliki ilmu, itu ada derajat yang paling tinggi, yang nilainya itu lebih tinggi dibanding ilmu tersebut. Ternyata ada, yaitu al-adabu fauqal ilmi. Dengan adab, dengan beradab, kita bisa memiliki sebuah kemuliaan. Jadi ketika kita berilmu, meskipun orang tersebut pintar akan segala hal, namun ia tidak beretika, tidak beradab, baik dalam media sosial maupun kehidupan sosial lingkungan yang real, nyata tanpa di media sosial. Nah, itu tetap mereka harus menggunakan etika. Jadi gak ada harganya manusia di hadapan makhluk Allah dan di hadapan Allah kalau mereka tanpa etika atau tanpa adab. Nah, lalu timbul pertanyaan, apakah perlu kita memilih teman di media sosial? Nah, apakah perlu? Kan ada istilah ya, kita itu jangan memilih-milih teman. Kita itu harus berteman dengan siapapun itu. Nah, itu benar juga, tapi itu dalam konsep apa? Kayak misal dalam konsep ekonomi, oke, kita tidak boleh tuh memilih-milih, kita hanya memilih teman yang stratanya menengah ke atas, sedangkan yang menengah ke bawah itu kita jauhinya. Kalau seperti itu salah betul. Tapi teman yang seperti apa yang harus kita pilih? Nah, kata Imam Musonib dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu dijelaskan, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqaraniyat tadi. Nah, bahwa sesungguhnya ketika kita berteman dengan orang-orang yang memiliki kegiatan positif, nah, maka kita akan selalu diarahkan ke hal-hal yang positif, kayak ikut kajian, itu kan positif ya Teh ya. Terus teman yang seperti apa yang tidak boleh kita pilih? Nah, teman-teman yang memiliki kegiatan yang negatif gitu. Nah, itu kan ketika kita berteman dengan orang-orang yang memiliki kegiatan negatif, maka kita akan terbawa oleh mereka. Nah, seperti itu Teh. Ya, jadi gini, tadi udah betul ya, ada etika. Karena itu MUI telah mengeluarkan fatwa tentang etika bermuamalah di medsos. Itu sudah ada terbit itu sekitar 3 tahun yang lalu. Tadi memang bahwa teknologi itu ibarat pedang bermata dua, bisa positif ya, juga bisa negatif. Nah, MUI mendorong agar ada etika. Nah, disitulah pentingnya fatwa MUI membantu masyarakat agar menggunakan medsos dengan penuh etika supaya tidak terjadi persoalan. Maka di situ dalam fatwa itu jelaskan yang ada yang diharamkan ya, seperti ekspos maksiat misalnya ya, mengobrol aurat, itu jelas sekali haram tuh hukumnya ya. Yang kedua ada aspek ghibah. Sekarang ghibah itu jadi industri ya, bahwa ngomongin orang itu sampai dibolekerkan semua aspek pribadi yang privasi itu diekspos ke media. Itu dalam konteks itu adalah sesuatu yang diharamkan. Nah, kemudian ada konten namimah ya, adu domba
kemudian fitnah, kemudian ngeprank. Kadang-kadang ngeprank jadi industri ya sekarang itu. Ngebohong itu jadi industri medsos ya. Ada istilah prank gitu, ada kuntilanak, jadi salarian, kemudian like-nya banyak. Nah itu jadi kita agar medsos itu menjadi sehat, gitu. Agar medsos itu menjadi edukasi gitu ya Teh ya. Tadi Teteh betul setuju bahwa etika itu menjadi penting di era modern karena kalau tidak pakai etika kita menjadi menumpuk dosa viral. Kan ada istilah dosa viral ya. Kita mengekspos hoax yang belum tentu benar, lalu kita share, maka jadi dosa viral gitu ya. Aurat kita diekspos, maka ada 5 juta like dari itu, maka menjadi dosa viral gitu. Maka jadikan medsos atau media sosial itu sebagai media untuk amal soleh dan dakwah, saya kira itu. Nah, selanjutnya nih Teh, karena tadi udah tentang media sosial, terus etikanya itu bagaimana gitu. Sekarang nih pada setiap zamannya itu makin kesini fashion ya terutama ini sangat menonjol gitu di kalangan kaum Gen Z gitu ya. Itu bagaimana sih Teh caranya Teteh melihat atau memandang Gen Z ini banyak sekali nih fashion yang sekarang lagi bermunculan. Tentang fashion ya, Fashion. ya mungkin ya tadi kata Bapak ya, kita harus selalu mengikuti sunnah dan Al-Qurannya Allah. Jadi kalau misal itu tidak sesuai dengan syariat, fashion kita misal nih kayak zaman sekarang kan mungkin kayak orang pakai crop gitu, bajunya crop gitu, padahal dia itu pakai kerudung gitu, tapi kan secara tidak langsung mereka itu memakai baju yang sangat menonjolkan postur tubuhnya gitu. Nah, maka bahkan ada yang orang yang sangat waro atau apik itu yang sangat berhati-hati banget. Nah, ada yang mengatakan ketika kita menggunakan pakaian yang sangat ketat atau yang sangat menonjolkan lekuk tubuh kita, itu bisa masuk ke dalam hukum tidak menggunakan pakaian gitu. Jadi kalau kita ingin beretika menggunakan fashion tapi tetap beretika, banyak kok zaman sekarang itu kita bisa tetap stylish tanpa meninggalkan etika gitu sebenarnya. Kita bisa kayak kita mengikuti stylish zaman sekarang, tapi etikanya juga jangan lupa dibawa gitu. Ya, Yang sopan-sopan. ya, style yes, syariah yes. Iya. Betul. Mungkin karena waktu sudah semakin bertambah dan sudah mepet ke waktu selesai ya. Apakah ada satu kata mungkin Pak dari Bapak? Saya sih closing statement-nya adalah medsos yes, etika yes. Yes, etika yes. Dari dia nih. Kalau dari aku pemuda yang keren itu bukan dia yang mengikuti bukan mereka yang terbawa arus zaman yang negatif, tapi mereka yang terbawa arus yang positif. Oke, sahabat MUI semua, kita cukupkan podcast pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.